Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana hayatan abadiyatan ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أصحاب الفضيلة جميع مشايخ ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Layasirna Rasa PPKN, bil khusus kehadapan yang mulia guru agung kita semua Al-Imam Al-Arif Billah Hadratul Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Kamil Muqammil Qaddasallahu sirruhum wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum kullu syai'in lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bil khusus kepada para sesepuh manakib, para ustadz, para ustadzah, para orang tua kami semua, bil khusus yang mulia, yang dimuliakan Allah, Bunda Haya, serta Profesor Priyatno, begitupun para wakil talqin yang hadir, Pak Kiai Imam Setiono, serta semua wakil talqin yang hadir yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun semoga kita semua dan beliau semua senantiasa Allah jaga dan senantiasa dibisahkan untuk diistiqomahkan berkhidmat dengan Guru Agung Pangersabah dan diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat, dan diberikan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitupun semua ikhwan akhwat rahimakumullah di penjuru dunia yang dipertemukan, dibisahkan kumpul pada manaqib online internasional subuh kali ini, ba'da subuh kali ini. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya hingga detik ini, hingga saat ini kita masih dibisahkan. Untuk apa? Untuk sama-sama menjalani kehidupan di dunia ini. Dan yang perlu kita harus selalu syukuri bahwasanya setiap manusia yang hidup di dunia ini, mereka pasti condong dan dicondongkan hati serta bahkan perilakunya ikut kepada sesuatu yang mereka cintai, figur yang mereka cintai. Begitupun kita pada ba'da subuh kali ini. Kita kumpul diistiqomahkan setiap harinya dengan izin Allah melalui karamah guru kita. Duduk ikut manakiban, berkumpul secara ruhani kita semua ini. Pada manakib kali ini. Tujuannya apa? Ikut kepada siapa? Kepada Guru Agung Pangersabah. Karena kita ketahui ikhwan akhwat, manakiban ini adalah di antara yang paling Abah cintai. Yang paling guru kita, Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Qaddasallahu Abah Awas, yang paling beliau cintai adalah manakiban. Maka kita sebagai orang yang mengaku mengikuti beliau, mencintai beliau, sudah sepantasnya senang dan berusaha mengikuti apa yang beliau cintai, apa amalan yang beliau sukai. Dan di antara ciri bukti cinta kita, di antaranya pada pagi hari ini, kita masih dibisahkan sekali lagi dengan karamah guru kita untuk ikut kepada beliau sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala hal, wajib mengikuti mutaba'ah segala hal terhadap orang yang kita atau figur yang kita cintai tersebut. Sebagaimana dalam Fadhilul Syur ini kita ketahui ikhwan wal akhwat, yaitu huruf alif yang kedua, yaitu artinya di sini Abah memberikan penjelasan. Alif yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti. Abah, hakikat ittiba adalah memfokuskan penglihatan hanya kepada figur yang diikutinya saja dalam segala hal. Masya Allah. Begitupun Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
bahwasanya Allah mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Surat Yasin ayat 21, bahwasanya ikutilah, kata Allah, orang yang tidak meminta balasan dari kamu sekalian, sedangkan mereka adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Singkatnya, ini menjelaskan bahwa kita harus ikut kepada manusia yang telah mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Yaitu guru mursyid, para ahli silsilah hingga kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun wajib sebagai ikut kepada beliau, mutabah dalam segala hal tadi. Tujuannya apa? Di antara tujuannya agar kita bisa mengikuti ibadah beliau. Tujuannya lagi mengikuti ibadah beliau di antaranya tadi, kita bisa menjadi hamba terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia, figur yang kita ikuti adalah orang yang telah dan sudah mendapat titel manusia dan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita yakini beliau adalah guru mursyid, khususnya di zaman ini adalah guru agung Pangsabar. Nah, beliau telah ikut secara totalitas dalam segala hal. Tindak tanduk beliau hanya ikut kepada gurunya saat itu, yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin Abanam. Begitupun Abanam ikut dalam segala hal, mengikuti perintah dan larangan segala macam, zahir batin, kepada guru, hanya gurunya saja, yaitu Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Begitupun terus ke atas sampai Syekh Ahmad Khatib Sambas, sampai Syekh Tolha, sampai Syekh Ahmad Khatib Sambas, terus bersambung sampai Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, dan terus bersambung silsilah emas ini, silsilah keguruan ini, rantaian silsilah ini sampai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka, orang-orang, yaitu para ahli silsilah kita yang telah mendapat petunjuk Allah, yang tidak menerima ibarat tidak mengharap balasan apapun dengan dunia ini, karena mereka tujuannya hanya Allah. Karena ibadahnya oleh Allah, untuk Allah, bukan hanya untuk Allah saja, tapi oleh Allah. Semuanya, segalanya sudah dikehendaki olehnya yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita, para murid-murid Tuhan Syekh yang maha cinta kepada beliau, ikut dalam segala hal. Di antaranya tadi ibadah beliau, kecintaan beliau. Tujuannya pun akan kembali kepada diri kita masing-masing, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Karena hidup di dunia ini, sekali lagi, siapapun orangnya, dia akan condong terhadap figur yang diikutinya. Contoh sebagaimana kalau orang senang dengan suatu, misalkan pemain bola, katakan Cristiano Ronaldo atau Messi dan sebagainya, pasti dia akan condong. Contohnya pakaiannya mengikuti pemain bola tersebut. Seperti bagaimana misalkan Cristiano Ronaldo nomor 7 kan punggungnya, itu mereka akan beli pakaian Cristiano Ronaldo dengan punggung nomor 7 dan sebagainya. Dari pakaiannya, bahkan dari gayanya pun, misalkan dia lagi main bola, ikut kepada yang dicintainya. Begitupun kita dalam ibadah, ikut segalanya, hanya sudah sama Abah saja, katakanlah. Karena kita nggak tahu, kita tidak orang bodoh, khususnya saya, kita semua orang bodoh, tidak tahu apa-apa, bagaimana apa yang Allah inginkan dalam hidup kita nggak tahu. Maka untuk bisa menggapai cinta Allah, kedekatan kepada Allah, ikut kepada figur tersebut yang sudah mendapat, kita yakini, mendapat cinta dari Allah dan menjadi sosok figur sebagaimana saat itu para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan mengikutinya saja, cara berpakaiannya katakanlah, itu pasti di situ ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ulangi lagi, kita memakai kupluk atau peci merah putih ini. Kalau mungkin dulu kita kenal bendera merah putih Indonesia, pun mungkin kita pernah memakai peci merah putih, tapi sekedar pakai saja, tidak tahu perintah siapa, tidak tahu mengikuti siapa. Lah kalau sekarang kita pakai merah putih karena kita sedang belajar ittiba, mengikuti figur yang kita cintai, mengikuti figur yang Allah dan Nabi-Nya cintai. Sehingga kita hanya dengan memakai kupluk merah putih atau peci merah putih saja, itu sudah ada cinta Allah di situ. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya. Maka orang yang beruntung di dunia dan akhirat adalah mengikuti sosok manusia yang sudah mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena orang itu akan dicintai juga, ikhwan Allah. Pun dalam Qadhiyul Syur ini, Abah juga memasukkan salah satu ayat Al-Quran, surat Ali Imran, bahwasanya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah pada mereka siapa saja, jika mereka semua mengaku cinta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ikut kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat itu dan para pewarisnya khususnya. Simpelnya saat ini adalah Guru Agung Pangersabah. Guru Agung kita semua, Syekh Mursyid kita. Dengan ikut kepada beliau, janji Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. Masya Allah, Allah akan mencintai kita semua. Tadi gara-gara kita ikut sama orang yang sudah dicintai Allah. Masya Allah. Bukan hanya itu, Allah juga mengampuni segala semua dosa-dosanya. Dosa-dosa kita semua diampuni dikarenakan kembali lagi tadi kita ikut kepada orang yang sudah mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah pasti hidup kita akan diberkahi sama Allah. Bagaimana tidak kita menjadi sosok figur manusia terbaik di zaman ini. Yang mungkin dulu sahabat melihat Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad, ibadah Nabi Muhammad, wujud Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad, bagaimana beliau berinteraksi dan sebagainya. Kita tidak melihat itu semua, ikhwan wal akhwat. Maka setiap zaman dengan kebaikan Allah, kemuliaan yang Allah miliki, Allah memiliki hamba-hamba pilihannya. Yang kita pun harus ikut kepada hamba tersebut untuk bisa menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari sekian triliun juta hamba yang Allah ciptakan di dunia ini, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Maka di sini kita harus sadar semua itu atas dasar kehendak dan kebaikan Allah. Mayyasha, kalau Abah sering mengatakan dalam Al-Quran juga, orang yang sekehendak Allah, yang sudah dikehendaki oleh Allah, yang bisa menemukannya. Maka harus kita sadari, zikir kita ini, kita istiqomah dalam amaliyah, ada tanda terima kasih kepada Allah. Terima kasih kalau bahwasannya Allah telah memilih kita semua, ikhwan akhwat, dari sekian juta yang Allah ciptakan hamba di zaman ini, manusia di zaman ini, tapi kita dipilih, kita yakini menjadi orang-orang, orang yang mengikuti hamba yang terbaik di zaman ini. Itu semua karena kehendak Allah. Maka cara kita mensyukurinya dengan mengamalkan, melestarikan ajaran kesuci, pecinta kesucian jiwa ini. Tadi dengan ikut segala hal, bismillah pelan-pelan. Walaupun sulit, tapi kata Abah, jangan meninggalkan semuanya. Dikit-dikit yang bisa kita lakukan. Tujuannya tadi agar kita bisa terus bersyukur kepada Allah dan semakin menambah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi hamba-hamba terbaik insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dampaknya kita akan mewarisi penerus-penerus yang terbaik. Anak-anak yang soleh-soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang itu semua diinginkan oleh semua umat Islam di dunia ini. Pengen menjadi keluarganya sakinah mawaddah, pengen menjadi istrinya mungkin soleha, suaminya soleh, anak-anak soleh-soleha. Maka ada kisah, saya sering ingat, ada satu ulama di Hadramut, itu ulama besar. Beliau ini namanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau ini menjadi rujukan para ulama Ba'alawi atau ulama para habaib yang nasabnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW, khususnya di Yaman Hadramut. Dan kemarin qadarullah beberapa waktu lalu ya ada murid beliau kan sowan Ka'bah, Syekh siapa saya lupa namanya, itu dari Hadramut Tarim Yaman. Itu murid Habib Umar bin Hafid dan langsung diangkat tuh, ditalkin sama Pangersabah. Masya Allah, kejembaran rahmaniyah beliau untuk orang-orang Hadramut, insya Allah, Masya Allah. Dan untuk menyambung keberkahan yang Allah titipkan kepada Pangersabah ke penjuru alam ini, Masya Allah. Singkatnya, itu beliau punya istri, ditanya, karena anak-anaknya soleh-soleha, alim semuanya, berbakti semuanya, bajanya, ulama dan orang berpengaruh, ditanya, amalan apa intinya yang menjadikan keluargamu seperti ini? Jawaban beliau singkat. Beliau mengatakan, kalau kamu pengen mempunyai anak keturunan yang soleh dan soleha, jawaban beliau, solehkanlah dulu diri kamu. Solehkan dulu diri kamu. Hanya seperti itu saja. Maka saat ini kita ikut figur Pangersabah, tujuannya tadi apa? Agar kita bisa mensolehkan diri kita. Membuat diri kita menjadi hamba terbaik di sisi Allah. Itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut kepada pewarisnya, pewaris Nabi Muhammad SAW. Agar kita bisa menjadi tadi hamba yang soleh-soleha. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya sekedar soleh-soleha. Orang yang ikut
kepada pewaris Nabi Muhammad SAW, yaitu warithul kamil, guru agung pangkat sahabat, yang menjadi kekasih Allah dan ditalkin dzikir, maka orang itu akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekasih Allah sebagaimana kita lihat dalam kitab ini juga. Huruf waw yaitu wali, kan. Pangkat sahabat memberikan penjelasan tentang makna wali di sini adalah bagaimana perkataan Abu Sa'id Al-Kharraz, beliau mengatakan, "Idza aradallahu an yuwalliya 'abdan min 'abidihi fataha 'alaihi baba dzikrihi." Apabila Allah mengkehendaki seseorang menjadi kekasihnya, wali Allah, kekasih Allah, maka pertama yang akan Allah Ta'ala berikan adalah dibukakan untuknya pintu dzikir kepadanya. Talqin, ikhwan wal akhwat. Allahu Akbar. Dengan talqin dzikir pertama kali, ini kita sudah dimasuki sama Abah di pintu kewalian, masuk dalam wilayahnya wali Allah Subhanahu wa taala. Dan terus meningkat derajat kewaliannya kalau dia istiqomah mengamalkan thariqah ini, mengamalkan amaliyah dalam thariqah ini yang diajarkan Syekh Mursyid. Itulah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bukan hanya sekedar orang soleh saja tadi, orang soleh-solehat saja. Tapi dengan talqin dzikir, guru kita mampu menjadikan para muridnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Semoga kita dibisakan istiqomah dalam amal ini. Dengan karamah barokah guru Syekh Mursyid Pangkat Sahabat, hidup kita semakin diberkahi, semakin bahagia, semakin senang. Insya Allah yang sakit disehatkan sama Allah, yang sedang mungkin urusannya lagi dipersudi, dimudahkan, dikuatkan kata Allah. Diberi kekuatan untuk melewati ujian hidup. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karamah Syekh Mursyidnya, jadikan manusia yang istiqomah dalam hal kebaikan. Hidup di dunia ini susah, senang, bahagia, sedih, dan segala macam problema atau apapun yang kita hadapi, tapi tidak memalingkan hati kita, fokus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekasih Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut dalam hati mereka, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa apapun yang membuat dia takut di hidup di dunia ini. Karena hatinya sudah dipenuhi mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui kekasih Allah, yaitu Syekh Guru Agung Pangkat Sahabat Al-Qaddasallahu yang menjadi kekasih Allah, pimpinannya kekasih Allah di zaman ini kita yakini. Maka insya Allah ikhwan wal akhwat yang istiqomah menjalani thariqah ini akan diberikan rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diusahakan untuk khidmah kepada Pangkat Sahabat, khidmah yang terbaik dalam segala hal yang kita punya, kita serahkan semuanya, segalanya insya Allah kepada Guru Agung Pangkat Sahabat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang sedikit ini bisa manfaat kepada kita. Intinya mari kita ikuti terus guru kita, istiqomah hanya kepada Abah sampai Allah memberikan kita penyelesaian hidup, menutup mata selamanya, istiqomah kepada Syekh Mursyid Pangkat Sahabat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan karomah Guru Agung Pangkat Sahabat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما. اللهم صل على نبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله